justru itu ada yang spesial di ibadah kita pagi hari ini. Nih Miss lagi bawa bendera, kita semua pakai baju merah. Karena di ibadah kali ini Miss mau ajak adik-adik semua untuk berbuat sesuatu bagi Indonesia. Hah? Emang bisa gitu Miss adik-adik buat sesuatu untuk Indonesia, gimana caranya? Bisa Miss Vita, semua bisa, kelas kecil, kelas besar, semua bisa berbuat sesuatu untuk Indonesia. Mau tahu caranya? Ikutin terus ibadahnya ya, sampai selesai, oke? Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh kita mau berdoa. Segala puji dan syukur bagimu Tuhan, kami berterima kasih sampai hari ini kami masih bisa beribadah kepada Engkau, kami bisa memuji Engkau semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu Bapa. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas kami Bapa. Dan Tuhan pada pagi hari ini kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Yes, Miss mau ajak semua adik-adik berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu wajib nasional. Nih Miss mau kasih benderanya satu buat Miss Vita. Semua bernyanyi dengan semangat lagu dari Sabang sampai Merauke. Let's sing this song. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Yesus cinta Indonesia, Sabang sampai Merauke, kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Yeay. Nah adik-adik, biar lebih semangat lagi pagi hari ini kakak mau ajak setiap kita gerakan badan kita, tangan kita mau memuji Tuhan. Let's sing this song. Tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kepala ke depan, kepala ke belakang, kepala ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Putar bersama-sama. Semua badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku goyang ya, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Amen. Tadi di awal Miss sudah bilang, Miss mau ajak semua adik-adik berbuat sesuatu bagi Indonesia. Caranya gimana? Yang pertama, caranya you can speak blessings upon your country. Kita bisa mengucapkan berkat bagi bangsa kita lewat lagu penyembahan kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Syukur bagi
rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ku mau ucapkan berkat atas Indonesia, ku mau ucapkan berkat atas bangsa. Ku tahu Tuhan mendengar doaku, ku tahu Tuhan mendengar seruanku. I want to speak blessings, I want to speak blessing upon Indonesia. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau berdiri bagi bangsa kami mau berdoa bagi Indonesia. Haleluya, 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 haleluya. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Yes, ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Come on, let's speak blessing. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. The last time speak blessing. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk bisa berkontribusi bagi Indonesia Tuhan. Kami mau belajar mengucapkan berkat. Kami mau belajar berdoa bagi bangsa kami. Biar pagi hari ini adik-adik boleh memberi hatinya, boleh memberi segenap kekuatannya untuk berdoa, untuk berbuat sesuatu bagi bangsanya. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus-Mu mengajar setiap adik-adik dimanapun mereka berada. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami beri diri kami. Berbicaralah Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan sharing firman Tuhan. Biar Engkau saja yang berbicara lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita lihat video ini. Dan aku akan menghancurkan dua kota yang jahat, yaitu Sodom dan Gomora, tempat keponakanmu Lot berada. Apakah engkau akan melenyapkan orang yang benar bersama orang fasik? Bagaimana kalau sekiranya ada 50 orang yang benar di sana? Aku tidak akan memusnahkan kota itu. Bagaimana kalau 45 orang benar di sana? Aku tidak akan memusnahkan. Jangan murka Tuhan, kalau hanya 40 orang yang benar. Aku tidak akan memusnahkan. Sekali lagi Tuhan, kalau hanya 30 orang benar. Aku tidak akan memusnahkan karena yang 30 itu. Sesungguhnya Tuhan, aku terlalu berani. Bagaimana kalau ada 20 orang benar? Aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu. Sekali lagi Tuhan, bagaimana kalau didapati 10 orang benar di sana? Aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Dalam video tadi, Allah memberitahu Abraham bahwa kota Sodom dan Gomora, tempat di mana Lot tinggal, akan dihancurkan. Mengapa dihancurkan? Karena di dalam kota itu banyak orang-orang yang melakukan kejahatan. Mereka hidup jauh dari kebenaran. Mereka merampas milik orang lain. Mereka suka berpesta pora. Mereka suka berbuat jahat terhadap orang lain. Dan Allah tidak menyukainya. Maka kota itu harus dihancurkan. Setelah Abraham mendengar kabar tentang itu, Abraham mulai bersedih. Abraham berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, bila ada 50 orang benar, apakah Tuhan hancurkan? Tuhan katakan, tidak, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Kemudian Abraham pun memohon kepada Tuhan, kalau ada 45 Tuhan. Tuhan bilang, tidak, Tuhan tidak akan hancurkan. Kalau ada 40, Tuhan tidak hancurkan. Kalau ada 30, Tuhan tidak hancurkan. Sampai akhirnya, kalau ada 10 Tuhan, Tuhan katakan, Tuhan tidak akan hancurkan. Doa Abraham dikabulkan oleh Tuhan. Adik-adik, di sini kita bisa lihat, Abraham adalah seorang pendoa. Dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Dia tidak berdoa untuk keluarganya sendiri. Tapi dia mau berdoa untuk orang lain. Orang yang tidak dia kenal. Nah adik-adik, dia berdoa kepada Tuhan. Memohon dengan sungguh-sungguh. Karena dia tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Allah yang penuh kuasa. Jadi adik-adik,
Doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan siapakah orang benar itu? Orang benar itu adalah adik-adik dan kita semua. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kita dikatakan orang benar. Sebab itu, kita harus selalu berdoa. Berdoa dengan tulus, berdoa dengan penuh kasih untuk orang lain, untuk bangsa kita. Mari kita lihat video berikut ini. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dalam Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu. Jadi adik-adik, mari kita semua berdoa bagi kota tempat kita tinggal. Berdoa bagi negeri ini. Berdoa bagi bangsa ini. Kalau saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami musibah karena pandemi virus corona. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang mengalami kemiskinan. Mari kita berdoa untuk pemulihan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang penuh mukjizat bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, bangsa kami dalam keadaan kesusahan, mari Tuhan tolong Indonesia Tuhan. Pulihkan Indonesia Bapa. Biar yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang miskin Tuhan berikan berkat bagi mereka. Tuhan, mari Engkau jamah Indonesia. Tuhan, kami mau Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami rindu Tuhan, Indonesia dipulihkan. Tuhan, mari Kau jamah Bapa. Engkau jamah, kami percaya Tuhan, bahwa tangan kasih-Mu luar biasa bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ada ayat hafalan yang harus adik-adik ingat, yaitu di Yeremia 29 ayat 7. Jangan lupa ya adik-adik, adik-adik harus menghafalkannya.